Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Waduh! Pertarungan memenangkan kursi presiden tahun itu akan kembali ketat seperti 2014, sehingga justru suara minoritas yang akan menjadi penentu. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang jadi presiden. Penjelasannya gini. Pertama-tama tentu kita harus asumsikan bahwa Anies memang akan maju. Sampai saat ini, tiket itu sebenarnya belum di tangan. Inisiatif Surya Paloh untuk memajukan nama Anies belum 100% disambut oleh dua calon mitra koalisi, PKS, Demokrat. Kedua partai tersebut kabarnya masih sama-sama berkeras tentang siapa yang akan jadi cawapres. PKS ngotot, wapres harus dari PKS. Kemungkinan besar yang diajukan adalah Ahmad Heriawan. Sementara Demokrat tentu saja ngotot AHY. Rasanya tinggal itu yang mengganjal terbangunnya koalisi. Tapi rasanya sih, urusan itu akan bisa diselesaikan dengan prinsip Wani Biro. Pengalaman menunjukkan di Indonesia, urusan begini sih tidak terlalu sulit untuk diselesaikan kalau uang maharnya cukup. Apalagi kalau Anies sukses dengan safari kampanye yang dilakukannya sejak dinyatakan sebagai capres oleh Nasdem. Anies itu benar-benar diuntungkan oleh ketidakpastian partai-partai lain yang belum berani menyebut nama capres mereka. Anies berkampanye sendirian tanpa lawan. Ini akan semakin meningkatkan daya tawarnya dan rasa percaya dirinya. Jadi skenario Anies jadi capres rasanya sulit untuk dibatalkan. Pertanyaan kemudian, siapa lawannya? Sejauh ini ada 4 nama yang sudah disebut-sebut. Dia adalah Ganjar Pranowo, Prabowo, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto. Kalau yang akhirnya menjadi lawan Anies hanyalah Prabowo, Puan, dan Airlangga, Anies hampir pasti menang. Walau kita tetap layak menghormati mereka, namun Prabowo, Puan, dan Airlangga memang bukan lawan sepadan dengan Anies. Anies hanya akan menghadapi lawan sepadan kalau dia harus berhadapan dengan Ganjar. Masalahnya memang sampai saat ini PDIP belum juga memutuskan untuk mencalonkan Ganjar. Tapi saya duga cepat atau lambat nama Ganjar akhirnya akan diajukan. Kalaulah bukan dari PDIP, walau saya ragu apakah PDIP tidak akan mencalonkan salah seorang kader terbaiknya ini, Ganjar akan diajukan oleh Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Kalau akhirnya Ganjar akan berhadapan dengan Anies, barulah kita bisa menyaksikan pertarungan yang sesungguhnya, the real battle, dan itu akan berlangsung ketat. Sejauh ini hasil-hasil survei yang memiliki kredibilitas menunjukkan bahwa dukungan terhadap Ganjar masih berada di atas Anies. Namun dalam survei-survei itu, persentase mereka yang belum menentukan pilihan masih cukup signifikan. Juga, suara publik masih terpecah dengan nama Prabowo. Tapi kalau akhirnya tinggal 2 nama tersisa di putaran kedua, mayoritas suara pendukung Prabowo mungkin sekali pindah ke Anies, bukan ke Ganjar. Jadi walaupun sekarang suara Ganjar masih di atas Anies, posisinya masih belum aman sepenuhnya. Disinilah faktor agama jadi menentukan. Survei-survei menunjukkan walau suara pemilih Muslim terbelah, tapi ada kecenderungan lebih condong ke arah Anies. Perbedaannya tidak lebar, tapi tetap lebih banyak pemilih Muslim yang memilih Anies daripada yang memilih Ganjar. Sebaliknya dengan suara pemilih Kristen. Di kalangan warga Kristen, dukungan lebih besar diberikan kepada Ganjar daripada Anies. Tapi ini bukannya tidak akan berubah. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Perhitungannya begini. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Atau taruhlah tidak ekstrim-ekstrim amat. Taruhlah perbandingannya 9:1 atau 8:2, Ganjar tetap akan menang. Tapi kalau pembelahannya adalah 5-5 atau 6-4, cerita akan lain. Kalau selisihnya tipis seperti itu, keunggulan suara Ganjar dari pemilih Kristen tidak akan mampu mengkompensasi ketertinggalan suara Ganjar dari pemilih Islam.
Karena itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Dan itu sangat dipahami Anies. Saat ini yang terus dilakukan Anies adalah mendekati umat Kristen. Kubu Anies melihat Anies sudah tidak perlu lagi menggarap serius suara umat Islam. Dia tidak perlu melakukannya sendiri. Pemilih Islam sudah digarap oleh Rizik Syihab, Abdul Somad, para habaib, PKS, jaringan organisasi, majelis taklim, masjid, dan lainnya. Yang kini harus dilakukannya adalah mengambil hati umat Kristen. Kalau perlu dengan menyebarkan hoax. Kita misalnya baru saja mendengar adanya kabar bohong bahwa Uskup Katolik se-Jabodetabek mendeklarasikan dukungan buat Anies. Itu kabar bohong. Dan kabar bohong ini memang sudah dibantah Keuskupan Agung Jakarta. Memang benar ada pertemuan antara Anies dengan pemimpin Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, namun itu cuma sekedar pertemuan biasa di mana Anies berpamitan karena sudah menyelesaikan masa jabatannya. Saya duga kabar bohong itu sengaja disebarkan oleh kubu Anies. Kalaupun kemudian dibantah, tapi judul berita itu sudah menyebar melalui media sosial. Berita gereja Katolik mendukung Anies, mereka harapkan akan lebih menancap di benak ingatan umat Katolik daripada berita bantahannya. Dukungan terhadap Anies bahkan secara real datang dari sejumlah pendeta. Beberapa bulan yang lalu misalnya beredar video di media sosial berisi pengakuan sejumlah pendeta yang seakan menepis anggapan bahwa Anies intoleran. Video yang tersebar di sosial media tersebut berdurasi 4 menit dan disampaikan dalam Munas Gereja Pentakosta di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dalam video tersebut, para pendeta memuji-muji Anies yang dianggap memberikan perhatian dan bantuan bagi pengembangan gereja di Indonesia. Lalu pada awal September, Anies bahkan dinobatkan sebagai Bapak Kesetaraan Indonesia setelah meresmikan Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat Yordan Gading Gereja Lestari Cilincing. Yang memberikan gelar Bapak Kesetaraan tersebut adalah Pendeta Aima Shepherd Supit yang disebut mewakili gereja-gereja DKI Jakarta. Menurutnya tidak ada gereja bermasalah selama masa kepemimpinan Anies Baswedan dari 2017 hingga sekarang. Kami apresiasi langkah Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Bapak Kesetaraan Indonesia karena selalu menempatkan keadilan dan kesetaraan. Tuhan memberkati, kata Alma. Pada awal September itu juga beredar foto Anies mengenakan stola saat meresmikan pembangunan gereja Bethel di Penjaringan, Jakarta. Stola warna putih yang dikenakan Anies adalah semacam shawl yang dipakai para pendeta saat sedang beribadah di gereja. Itu semua adalah sebuah cara kubu Anies berusaha mendekati umat Kristen. Saat ini ia masih lakukan kampanye terbatas di gereja Jakarta. Namun tentu saja diharapkan suara dari para pendeta Jakarta itu menggema ke seluruh Indonesia. Kubu Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.